Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Akhirnya gue adaptasikan kehidupan rockstar. Bukan pas di panggung atau pas di musiknya. Gue lihat justru mereka punya cara nongkrong, mereka punya cara bergaul. Gaya hidupnya berarti ya? Bener, dan pada saat itu gue lebih fokus di apa yang mereka lakukan. Yang kayak mereka punya apa ya, mabuk-mabukannya lah. Entah ngerokoknya lah atau ya nggak tinggal tidur nggak pulang-pulang. Itu gue coba gue pengen gue hidupin biar gue kayak anaknya gaul banget, rockstar banget. Tapi itu cuma pemahaman gue, padahal nggak semua rockstar juga gitu sih. Yang akhirnya seiring berjalannya waktu gue mulai manggung-manggung gitu ya. Terus mulai masuk ke industri musik, gue jadi session player. Dulu juga salah satu yang bawa gue sampai di titik itu tuh sahabat gue juga, namanya Valdi. Dia yang kenalin gue masuk sama timnya salah satu penyanyi di Indonesia namanya Petra Siombing. Gue mulailah berkarir di situ. Tapi karena gue punya kerinduan menjadi rockstar tuh kayak pokoknya ini kayaknya step awal nih gue jadi rockstar. Gue pokoknya harus punya karir dan pergaulan yang bagus nih di musik. Akhirnya gue mencoba menghidupi pergaulannya tapi pakai pemikiran gue juga sih. Jadi gue nggak menyalahkan pergaulan gue tapi caranya gue aja. Gue nemplok sana, kalau mereka lagi nggak tidur, gue ikutan nggak tidur. Besoknya gue ketemu sama yang ini, gue ya udah belum tidur juga gue lanjutin. Gue lagi mabok di sana, besok paginya gue lanjut kuliah, gue sambil mabok lagi. Pokoknya biar kelihatan kayak rockstar banget lah. Bisa dibilang lowest point karena nggak cuma bukan cuma kehilangan daya untuk berjuang untuk sembuh, tapi waktu itu juga kehilangan karir. Sempat berapa bulan, 8 bulan kali nganggur, nggak ada kerjaan gitu, nggak ada panggung. Padahal waktu itu emang lagi getol-getolnya pengennya manggung aja terus gitu. Tapi ini jadi penting banget. Itu kenapa aku rasa kalau aku waktu itu udah kenal Tuhan mungkin ini nggak terjadi. Jadi ada beberapa ya, salah satunya mungkin yang membuat aku secara kesadar sekarang berpikir kayak kocak banget sih masa gitu amat bisa sampai ke situ. Karena dulu aku punya temen waktu SMP, dia tuh pernah ngomong gini sebenarnya. Yo lo anak ketiga kan yo? Iya anak ketiga, sama gue juga. Nah terus kenapa? Anak ketiga tuh biasanya di rumah nggak terlalu dianggap tau yuk. Kayak nggak dipikirin, mereka juga nggak pusing-pusing amat sama kita. Nah dari situ tanpa aku sadarin itu terproses gitu loh di kepala. Masa sih? Akhirnya karena merasa kayak kesannya di rumah pas lagi nggak diajak ngomong doang. Terus aku langsung kayak mengkonfirmasi kayak emang iya sih, bener nih emang gini nih. Emang anak ketiga nih kayaknya apa gua anak nggak sengaja kali ya. Apa namanya anak tengah bisa ya, kayak anak tengah. Iya mungkin, tapi waktu itu memang keadaannya kakakku kesannya kayak disayang banget di mataku waktu itu. Aku kan anak ketiga, kakakku yang kedua. Jadi sama-sama anak tengah tapi aku ngerasa kayak gua sih dipinggirin sih ini bokap nyokap gitu. Itu salah satu yang akhirnya men-trigger aku mencari pengakuannya di luar. Jujur awalnya aku tuh bukan orang yang suka minum-minum, suka ngerokok, suka mabuk. Awalnya nggak ke situ. Cuma karena itu tadi ya pengen jadi rockstar kan. Terus kayak wah supaya gue di pergaulan nih kayak mantep lah gitu. Akhirnya udah tahu asma juga aku ngerokok aja bodo amat gitu. Cuma lo ngerasa lebih keren gitu. Iya. Terus suka buat-buat gitu kayak gue kalau batuk malah kalau ngerokok hilang batuknya. Mana ada ceritanya. Terus dikait-kaitkan lah ya, dicocokologi semuanya. Waktu alkohol pun sama. Awalnya nggak kuat minum kan, emang nggak suka minum kan. Awalnya nggak terbiasa untuk minum alkohol. Cuma karena pergaulan, mencari pengakuan di luar tadi itu, latihan. Terlatih jadi jago sekali. Terus minum. Bisa karena biasa. Nah itu yang akhirnya tanpa sadar menuntun kan. Dari gaya hidup yang kayak gitu, aku punya badan. Jadi waktu itu drop banget sampai akhirnya sakit itu. Tapi memang awalnya dari situ, dari hal yang mungkin aku nggak sadarin yang kayak remeh banget lah. Cuma dibilang kayak anak ketiga nggak dianggap. Akhirnya aku cari pengakuan di luar. Iya, ini buat aku juga pesan yang setiap hari masih aku selalu aku bantu diriku untuk ingat
bahwa setiap kali kita masih buka mata pagi hari, masih hirup oksigen belum dibiayain, masih gratis, berarti Tuhan juga cintanya belum selesai. Iya. Kalau cintanya Tuhan belum selesai, ceritanya Tuhan juga belum selesai. Betul. Jadi jangan selesaikan ceritanya Tuhan dengan cerita kita. Karena kalau memang kehendak Tuhan yang harus jadi, ya kita jangan bikin-bikin kehendak kita sendiri. Jadi buat temen-temen yang mungkin rasanya kayak mau nyerah, atau yang kayaknya udah hidupnya udah gak ada harapan, ingat aja ada satu pribadi yang udah mati di kayu salib, gantiin posisi kesuraman kita. Supaya kita yang harusnya gak punya pengharapan ini hidup di dalam pengharapan. Karena ada satu pribadi yang udah siapkan sebenarnya di depan buat kita semua. Satu hari depan yang penuh pengharapan. Cuma perkaranya adalah gimana kita sekarang. Arahin kita punya pikiran, kita punya mata, kita punya hati. Setiap harinya kita latih untuk fokus sama Tuhan. Kita buka firman Tuhan bukan supaya dapat berkat, tapi supaya kita ketemu sama pribadinya dia. Supaya kita sadar. Karena menyadari itu penting. Kalau Tuhan ada sama kita, Tuhan masih sayang sama kita, Tuhan masih cinta sama kita, dan Tuhan masih punya cerita sama kita. Supaya kita juga meresponi kasih itu dengan kasih kita sama dia. Nanti itu yang bantu kita untuk ngeluap kemana-mana, dan biar Tuhan yang bawa kita berjalan kemanapun. Tenang aja, pengharapan kita bukan di tangan kita sendiri tapi di tangan Tuhan. Itu sih paling yang bisa. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setiap program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.